Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Safira Eka Putri dari Confusion News. Seperti yang kita ketahui bersama, kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang banyak dihadapi oleh negara berkembang. Munculnya berbagai permasalahan di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, ataupun keamanan berakar dari kemiskinan. Persoalan kemiskinan ini merupakan permasalahan utama di Indonesia, salah satunya di Kota Bogor. Penanggulangan kemiskinan ini dijadikan skala prioritas utama di Kota Bogor. Sekarang, marilah kita mengetahui bagaimana strategi penanggulangan pemerintah Kota Bogor dalam menanggulangi kemiskinan. Sekarang saya sudah bersama dua orang rekan saya yang sedang bertugas di lapangan, yakni Maura Ayuning Munir dan Audrey Anastasia. Oke, untuk yang pertama, mari kita menuju ke Maura Ayuning Munir yang sedang bertugas di Dinas Sosial Kota Bogor. Terima kasih Safira. Sekarang saya sudah berada di Dinas Sosial Kota Bogor untuk menanyakan beberapa hal mengenai kemiskinan yang ada di Kota Bogor. Untuk lebih jelasnya, saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Dimas selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial di Kota Bogor. Oke Bapak, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai hal yang sudah saya sebutkan di awal. Yang pertama itu adalah bagaimana cara pemerintah kota dalam hal ini Dinas Sosial menjangkau para pemerlu bantuan kesejahteraan sosial. Oke, makasih Mbak Maura dan teman-teman dari IPB yang sudah berkenan hadir ke dinas kami. Sebelumnya, perkenalkan saya mewakili Bapak Kepala Dinas, ya. Boleh menjelaskan sedikit bahwa Dinas Sosial Kota Bogor itu merupakan bagian OPD, salah satu OPD organisasi perangkat daerah di pemerintah daerah Kota Bogor yang bergerak di urusan kesosialan. Artinya urusan kesosialan ini luas. Ya, kalau tadi disampaikan oleh Mbak Maura, bagaimana cara pemerintah Kota Bogor menjangkau para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, khususnya mungkin warga Kota Bogor, dan atau mungkin karena ketika kita berbicara permasalahan sosial ini luas, tidak hanya berbicara lingkup warga Kota Bogor. Yang pasti begini teman-teman, menjangkau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, pemerintah daerah Kota Bogor tidak bisa sendiri. Yang namanya penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial itu dilakukan secara berjenjang, baik itu di tingkat kota ataupun kabupaten, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat kementerian. Nah ini semua sudah ada relnya, sudah ada tracknya, yang pasti kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Nah kalau tadi kita berbicara PPKS, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, merujuk kepada peraturan daerah Kota Bogor nomor 4 tahun 2022 tentang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial. Nah, itu ada 26 jenis pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, ya. Mungkin kalau di Kota Bogor -1 karena tidak ada komunitas adat terpencil. Jadi kita ada 25 plus 1. Plus satunya adalah orang terlantar di perjalanan. Nah, ini masing-masing ya memiliki standarisasi memang, memiliki uraian permasalahan yang pasti berbeda-beda. Tapi perlu kami sampaikan di sini, di kami di Dinas Sosial ini ada 5 SPM, standar pelayanan minimal, yang mungkin juga akan dijadikan acuan untuk pelayanan kepada PPKS lainnya. Ya, apa 5 SPM itu? Yang pertama adalah SPM terkait dengan penyandang disabilitas. Yang kedua adalah terkait dengan lanjut usia terlantar. Yang ketiga gelandangan pengemis. Yang keempat itu terkait dengan anak, dan yang terakhir adalah korban bencana. Ya. Itu kalau diurai banyak. Apa? Seperti contoh penyandang disabilitas. Terpenuhi nggak terkait dengan kebutuhan alat bantunya? Atau juga mungkin hal-hal yang lainnya, memerlukan bimbingan atau aksesibilitas terhadap layanan kesehatan. Nah ini coba kita intervensi, coba kita urai sesuai dengan kebutuhannya. Begitu. Jadi kalau cara menjangkau apa yang dilakukan oleh pemerintah kota, ingat di dalam Perda 4 tahun 2022 itu sudah diuraikan, ya, penyelenggaraan bentuknya seperti apa. Salah satunya di sini perlu kita uraikan. Yang pertama itu penyelenggaraan bentuknya pastinya berkaitan dengan jaminan sosial. Yang kedua berkaitan dengan pemberdayaan sosial. Yang ketiga terkait dengan perlindungan sosial.
Yang keempat terkait dengan rehabilitasi sosial. Jadi masing-masing itu ada peran, ada fungsinya. Begitu jadi Mbak Maura. Oke, terima kasih Bapak atas penjelasannya tadi. Dan berikut apa aja sih kesulitan yang dialami oleh Dinas Sosial untuk menjangkau para pemerlu bantuan kesejahteraan sosial? Oke, yang pasti yang namanya kendala, kesulitan, semua juga ada ya. Tapi begini sebetulnya prinsipnya. Yang namanya kerja, kan prinsip kami kan melayani dengan hati. Ya, nggak boleh pesimis, harus optimis. Tadi saya katakan, yang namanya penanganan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial itu dilakukan secara berjenjang. Ketika kita punya kesulitan, saya punya provinsi. Provinsi itu adalah ibu kami. Kami punya kementerian, kementerian itu adalah ayah kami. Dan kami punya kerabat dan tetangga stakeholder terkait, karena di dalam Perda Kesos pun ada peran serta masyarakat di sana. Jadi kalau menurut kami, kalau berbicara kesulitan seperti apapun, bagaimana caranya kita cari solusinya. Contoh kecil yang boleh saya sampaikan, di kami di sini ada orang terlantar lansia terlantar asal luar daerah, ya, luar daerah itu luar provinsi Jawa Barat, ya. Dia terlantar di sini, ya, dalam kondisi sakit, kita urus sampai ke rumah sakit, selesai di rumah sakit, sekarang dia ingin kita antarkan ke dinas sosial salah satu provinsi, ya, salah satu provinsi. Namun itu kan menjadi kendala bagi kami. Kami kabupaten kota tidak ada kewenangan, tidak ada juga anggaran untuk memulangkan yang bersangkutan ke provinsi tersebut. Apa caranya? Kami berkomunikasi kemarin itu dengan STIS, Sentra Terpadu Inten Sueno Kemensos RI, memohon bantuan ke STIS. Nah, di sana ada yang namanya layanan atensi. Nah, layanan atensi ini yang kami mohonkan, gitu. Pak, ini ada begini, kami mohon dibantu. Alhamdulillah, silakan Pak, dipetakan, di asesmen kebutuhannya seperti apa, sampaikan ke kami. Artinya sebetulnya itu kan bagian kesulitan bagi kami, di luar kewenangan kami, tapi kan ada jalan. Jadi artinya kalau menurut saya kesulitan sampai dengan sejauh ini ya balik lagi kepada bagaimana kita bisa berkomunikasi, kita bisa merangkum permasalahan yang ada serta memetakan bagaimana cara pemecahan permasalahan itu secara komprehensif. Jadi kalau bahasa saya, jangan sampai kita batal wudhu, tuntaskan sampai betul-betul setuntasnya. Seperti itu, Neng. Oke. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Oke, tadi adalah penjelasan mengenai peran dinas sosial dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Bogor. Saya Maura Eni Munir, saya kembalikan kepada Safira di studio. Baik, untuk selanjutnya kita menuju ke rekan saya yang kedua, yakni Audrey Anastasia yang sedang berada di Kelurahan Gudang untuk mewawancarai salah seorang warga. Baik, terima kasih Syafira. Saat ini saya sudah berada di kantor Kelurahan Gudang untuk mewawancarai Ibu Lia Yulianti selaku lurah perihal kemiskinan di Kelurahan Gudang. Baik Ibu, jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana cara Ibu sebagai lurah menangani kemiskinan di Kelurahan Gudang? Sejujurnya tingkat kemiskinan di Kelurahan Gudang ini sangat tinggi, ya. Terlihat dari padatnya permukiman penduduk di Kelurahan Gudang. Dari luas lahan 32 hektar dihuni oleh kurang lebih 7.000 penduduk jiwa. Nah, untuk penanggulangan kemiskinan ini, kami saat ini masih bergantung pada program pemerintah yang dilaksanakan melalui bantuan-bantuan sosial seperti BPNT, BLT, dan lain sebagainya. Adapun yang dilaksanakan oleh Kelurahan Gudang hanya ingin membangkitkan tingkat swadaya dan partisipasi masyarakatnya untuk bisa lebih bangkit untuk memulihkan ekonominya. Karena potensi Kelurahan Gudang sendiri sangat bagus ketika dari dirinya warga sendiri memiliki keinginan untuk meningkatkan kemampuan ekonominya. UKM-UKM yang bisa dikembangkan di Kelurahan Gudang lebih banyak ke kuliner. Jadi kami mencoba membangun keterampilan warga untuk bisa menjadi UKM-UKM yang produktif. Baik Ibu, apa ada strategi tertentu untuk penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Gudang? Saat ini yang kami fokuskan ada beberapa lokus UKM
yang menjadi pembinaan kita. Jadi ada kelompok UKM yang memproduksi kue basah. Saat ini ada di RW 9, RW 8, dan RW 2. Kue basah ini mereka sudah memiliki pasar tersendiri, hanya tinggal meningkatkan jumlah UKM-nya. Artinya kami ingin ada penularan, ya, menularkan kemampuan untuk membuat kue basah sehingga semua warga bisa produktif. Ada kesulitan yang menjadi penghambat bagi Ibu tidak untuk memperbaiki tingkat ekonomi di Kelurahan Gudang? Kesulitan di sini mungkin berbenturan dengan kebijakan pemerintah dalam hal lokasi-lokasi untuk mereka berjualan, karena sudah terlihat lokasi di Kelurahan Gudang ini sudah sangat minim habis oleh permukiman. Jadi lokasi-lokasi untuk menjadi pedagang kaki lima itu sudah tidak ada sebetulnya. Ketika bertambah menjadi pedagang kaki lima lagi akan menjadi masalah bagi pemerintah ketika harus menata mereka. Ketika mereka sudah berjualan enak di sini, di jalan Surya Kencana atau di Tangga Gading, di Jalan Pendati, Laut Keteng, Gang Aut, juga itu merupakan potensi-potensi ekonomi yang ada di Kelurahan Gudang. Namun itu sudah penuh dan kita berupaya untuk mencari pasar yang lain selain di Kelurahan Gudang. Terima kasih Ibu untuk jawaban yang sangat bermanfaat. Sama-sama. Terima kasih Audrey atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Untuk selanjutnya, ada penayangan video hasil wawancara yang dilakukan oleh rekan kami, Anggi Dwi Kusumawardani, saat mewawancarai seorang lurah di Kota Bogor. Bagaimana karakteristik kemiskinan dan sejauh mana faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kota Bogor, terutama di Kelurahan Gudang? Kalau di sini sih ya benar kata Pape, yang pertama dari pendidikan, yang kedua lapangan pekerjaan juga ada hubungannya gitu. Berarti rata-rata mungkin pekerjaan warga di Kelurahan Di Gudang ini kebanyakan mah buruh ya, buruh mayoritas pedagang, mayoritasnya pedagang buruh ya? dan pengangguran. Ada persentase tingkat penganggurannya nggak Pak? Kira-kira berapa persen? Kampungnya Ada. Tapi ada yang banyak. Sejauh manakah keefektifan program-program penanggulangan kemiskinan selama ini? Jadi apa aja penanggulangannya efektif atau enggak? kalau itu ya paling bansos saja, Tapi itu kurang efektif ya Pak? kurang. Atau ada harapan lain gitu Pak biar bisa teratasi masalah kemiskinan? Sulit ya. Yang lebih tepat sebetulnya selain pelatihan buat usaha UMKM, atau juga ya kayak kan kalau udah ada pelatihan usaha, tercipta usaha baru ya. Jadi kan pekerja baru itu bakal terserap, atau juga ya penyambungan usaha lowongan kerja seperti itu lebih efektif. Itu mungkin yang lebih efektif. Cukup cuma itu doang. Ya. Makasih ya Pak. Ya. Baik pemirsa, itulah informasi yang kami dapatkan mengenai bagaimana cara pemerintah Kota Bogor dalam menanggulangi kemiskinan dan juga pendapat masyarakat Kota Bogor dalam hal kemiskinan ini. Saya Safira Eka Putri, pamit undur diri. Kan kalau udah ada pelatihan usaha